Loh, kenapa? Enggak baru bangun. Aku udah bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur. Sudah aku duga kalian pasti ceng-cengin aku. Halo. Gimana? Apakah kalian sudah sampai rumah dengan selamat? Terima kasih Kadak TikTok der motorsportnya. Jadi ya. Enggak telat. Aku baru banget live. Kenapa subjeknya ada 3 orang sih? Makasih ya. Puji Tuhan kemarin. Puji Tuhan aku sudah melewati hari kemarin ya. Takut banget tau. Lega banget sumpah. Aku semingguan ini tuh kayak orang takut banget pokoknya deh. Makasih ya. Enggak lah. Itu tuh namanya acting guys. Ada triknya ya guys ya. Makasih ya. Iya itu aku bisikin minjem dulu 100 ke Ciarali. Puji Tuhan bisa nangkep kupu-kupu kemarin. Yeay, puji Tuhan. Jadi dipinjemin gak 100-nya? Enggak nih. Enggak kok. Kalian tahu gak sih, pas aku latihan sama Ciarali, kita tuh benar-benar gak pernah serius. Ya persis sama yang apa yang kita ituin, yang kita pikirkan. Itu tuh benar-benar kita nggak serius guys. Bahkan sampai kakak sensei itu kayak, kalian mah gitu. Makasih ya. Ya tahu. Makasih ya ampun. Aku nggak nyangka loh beneran. Kayak udah berapa tahun aku di sini? 2 tahun lebih. 2,5 tahun. Terus puji Tuhan juga bisa masuk, bisa berpartisipasi di RH kan, request hour. Walaupun kemarin mungkin kita belum ikut ya pas yang Sosenkyo, tapi kayak dengan itu aku jadi kayak apa ya, dengan request hour ini aku jadi apa ya, belajar buat lebih bertanggung jawab sih sama lagu yang aku bakal perform gitu loh. Yang biasanya kan maksudnya ya udah kalau aku perform ya udah aku cuma ngasih unjuk yang terbaik gitu kan. Tapi kalau kali ini tanggung jawab aku lebih gede gitu loh. Banyak suara-suara yang aku terima gitu loh. Aku bisa bawain lagu ini ya karena suara dari kalian, usaha keras dari kalian, kerja keras dari kalian, semuanya yang kalian udah korbanin buat aku tuh. Ya hadiahnya adalah itu, hadiahnya ya lagu yang kemarin yang aku bawain gitu loh. Terima kasih Bang Alex, arcade gamenya. Jadi aku kayak benar-benar sebenarnya pressure pasti ada ya, pressure. Apalagi kan lagu yang aku bawain tuh lagu bagus semua, lagu-lagu yang benar-benar
yang dulunya tuh dibawainnya sama kakak-kakak yang keren-keren banget gitu loh. Jadi sangat amat besar tanggung jawab aku, dan ya udah, puji Tuhan pada suka ya. Emang ada yang nonton itu, guys? Oh, member. Ya, aku juga pas lihat Ci Erin sama Ci Olin juga tutup mata, guys. Gak nyangka gitu. Tapi sumpah, kalau temen aku yang bawain gitu ya rasanya, ya mungkin Gen 12 yang lain juga ngeliat aku gitu kali ya, semenjijikan itu. Tapi iya tahu, bahkan kayak yang Nacia sama Kanala aja aku nggak bisa serius, sumpah. Aku ngeliat mereka rasanya ketawa mulu. Iya, geli sumpah. Ya aku sama Charlie juga ini, guys, juga kayak ih gitu. Ya kan. Ya bahkan kayaknya JR aku nggak gitu banget, guys, karena itu show-nya aja kan, kita harus memberikan yang terbaik. Apalagi aku itu orangnya bukan orang yang physical touch banget, guys, orangnya. Tahu kan? Tahu kan aku orangnya gimana? aku aku sama temen aja. Aku sama temen aja jarang pelukan. Terima kasih ke Syahal, ke timnya. Nih, rangkul begini tuh jarang, guys, kecuali emang lagi bercanda. Ya pokoknya semenjak aku di JKT deh, aku jadi mulai physical touch gitu, udah mulai yang kayak, oh berteman tuh gini ya, boleh pelukan, boleh pegangan tangan loh ternyata kalau temenan, iya. Oh kalau temenan tuh bisa pelukan ya. Aku kira momen terharu aja nih kita pelukan. Makasih Kak Aci. Makasih Kak Mas Batangnya. Iya, maksudnya aku nggak tahu, guys. Aku dulu aku temenan nggak sampai segitunya tahu. Ya kan. Emang kalian kalau temenan pelukan ya? Tuh, aku dulu gitu pasti. Terima kasih Bang Alex, Orchid Game-nya. Terima kasih Kak Bim Skutut, Mas Batangnya. Terus tiba-tiba aku dapat Oshibe kayak, tapi seru, maksudnya keluar dari zona aman aku kan. Tidur bareng di sekolah aja pelukan lab. Aku nggak pernah, sumpah. Kayak camping nih bareng teman sekolah, nggak pernah kayak gitu. Kita masing-masing. Itu baru yang versi teater loh. Gimana kalau yang versi New Era? Itu lebih gong, guys. Aku ngeliatnya sumpah. Apalagi kan kebanyakan teman-teman aku kan itu yang jadi selirnya. Ada Ciolin, Cidelin, ada Auya juga. Sumpah, mata aku tuh ke Auya mulu tahu pas kemarin nonton Oshibe yang New Era. Bener-bener kayak, hah, cius gak sih kak mereka ini? Mereka ternyata bisa kayak gini juga ya, gitu loh. Keren banget sumpah Auya. Emang jiwanya tahu, kayak dia tuh cocok dengan lagu-lagu yang kayak gitu. Terima kasih Kak Balon Pestanya. Karena kan kayak muka dia tuh kayak snatch gitu kan, kayak matanya aja tajam banget, guys.
Terus kalau kayak gitu tuh bener-bener wow, cocok banget ya pokoknya. Ya kan. Ih seru banget ya ternyata. Aku tuh kemarin kayak pas, ya kan ini pertama kali ya request hour. Pertama kali juga aku bisa menonton konser secara langsung walaupun kayak dari belakang gitu kan. Tapi kayak seru banget, aku pengen gini lagi. Boleh gak sih request hour setiap bulan? Pengen banget sumpah. Seru banget tau. Maaf deh kalau boncos. Tapi kayak seru guys, sumpah. Ya kan. Kan kapan lagi bisa nonton konser JKT? Aku pertama kali loh latihan Eureka-nya. Aku latihannya ya puji Tuhan sih lancar. Apa ya yang harus diceritakan? Jujur di masa latihannya aku ada sih video, tapi videonya aku lagi genjreng di rumah. Aku lagi latihan di rumah. Kalau di tempat latihan aku nggak ada videoin guys. Terus nggak mau spill apa nih? Ntar guys, ada yang ngechat. Tebak siapa? Pokoknya aku pas Eureka bener-bener takut guys. Kayak aku nih bayangin, aku emang bisa main gitar, tapi maksudnya genjreng-genjreng asal aja guys di rumah. Terus kalian ngerti gak sih yang kayak main gitar genjreng-genjreng buat nyanyi bentar kayak gitu? Ngerti kan? Di kamar malam-malam tuh kayak gitu doang. Terus aku nggak nyangka kayak aku harus memegang gitar elektrik yang seberat itu. Terus aku benar-benar nyari referensi yang banyak banget guys, yang kayak aku bolak-balik YouTube mulu, aku lihat TikTok juga. Jadi nih kan aku kan sering ya nonton kayak live performance band-band yang aku suka. Cuma masalahnya beda gitu loh genrenya. Ini tuh mereka tuh yang maksudnya konser hebat yang enggak sih, bukan. Maksud aku kayak yang ampe gitu kan. Masa aku harus ngikutin Kurt Cobain yang ngebanting gitar, itu gak boleh, jangan. Bahaya guys. Iya kan, kalau live performance kayak Nirvana, terus kemarin aku sempat lihat juga kayak Metallica, Guns N' Roses kayak gitu-gitu. Iya, itu kayak wow, itu ekstrem sih. Gak mungkin kan aku yang sampai kayak gitu. Enggak kan. Terus sampai tiduran, sampai muter-muter tiduran gitu. Kok mereka bisa sih? Hah? Terus saya sampai sampai di belakang, nggak mungkin kan. Mungkin aja sih. Iya, ACDC juga aku sempat lihat juga guys. Bentar. Iya, dia kayak ekstrem, jangan. Iya. Terus aku terima kasih Kak Biusku tuh timnya. Aku sampai nyari nih, aku nyari di YouTube, ada pokoknya satu video yang aku ikutin gitu lah guys. Pokoknya judulnya itu How to Look Like a Rockstar on Stage with Guitar. Terus itu beneran yang kayak posisinya itu mirip sama aku, stand mic di depan, nih mic, terus ini
gitarnya gitu. Jadi kayak dang dang dang, terus you can move your body, just relax gitu-gitu. Terus pokoknya jangan rapetin kaki, buka kakinya selebar bahu, terus ya let's go rock and roll. Tuh seru sih sumpah. Kirain mau, iya aku tadi juga mau kayak gitu ya, kayak too much gak sih guys kalau aku emang ikutin Liam Gallagher yang gini, ku pacu motor sekitar dengan kencang. Nggak ada yang mau nonton guys nanti, aduh. Iya tuh bawain ini yang ada Married with Children, bukan Yurika. Iya guys, makasih ya guys. Ya aku nyari referensi kayak gitu-gitu sih. Terus aku sempat lihat juga beberapa movement main gitar. Ada yang wheel apa sih kayak gitu. Terima kasih Bang Alex Arcade Game-nya. Terus ada yang lompat-lompat, ada yang lompat gitu. Iya, Win Streak mah aku. Kapan lagi win streak? Iya ada yang terbangin gitar yang sampai gitu. Oh my god. Do you still feel younger than what you were by now? Darling, really old yet. Wow. Ya gitu guys. Seru guys, seru. Mau lagi. jangan dibanting guys, ntar ada yang ngambek. bukan ngambek lagi kayaknya. Gak bisa guys. Ya aku nggak bisa kayak Kurt Cobain guys. Dia kan kidal ya, pakainya di sini. Kok bisa sih? Ya kan kidal ya. Tapi maksudnya ya kan kalau main gitar belajarnya itu dari awal, dari pasti gurunya nggak mungkin dia otodidak. Ya kan dari sini. Iya, senarnya juga ikutan ini ya. Custom berarti ya. Keren. Iya guys, kenapa nggak dari awal aja dari sini? Kan kalau tapi orang kidal tuh sebenarnya kayak gimana sih guys? Maksudnya kok bisa dia kidal? Terima kasih Ci Aralinya. Iya kan, kayak nih aku dulu kidal loh guys. Aku kidal loh. Iya aku kidal juga dulu, tapi aku usahain buat tangan kanan bisa. Aku dulu nulis pakai tangan kiri, terus disuruh diiniin pakai tangan kanan bisa. Ya sekarang bisa jadinya. Iya ya, Kendari. Ya tapi kenapa bisa orang kidal? Ayo. Tapi dilatih biar, oh iya. Nah itu guys, kalau udah habit tuh susah, apalagi kalau udah bertahun-tahun. Kalau sekarang pakai kiri masih bisa deh kayaknya. Coba ya, kita ambil kertas. Nih aku ada kertas apa nih? Kertas kosong yang gak kepake. Bukan ini. Oh ini aja. Coba ya. Dulu bisa pas SMP. Sekarang kan udah jarang ngetik ya. Nulis ya.
Ya aku pakai pensil ya guys. Coba tulis Levi love Leviosa. Leviosa juga ogah gak sih dilopein sama aku? Hah? Ih, coba aku tulis Levi ya. Tapi ya yang gak bakal ini sih, gak bakal serapi kalau itu. Ini Levi nih tulisan. Pakai tangan kanan guys ini. Coba kita pakai tangan kiri ya guys. Ih, aneh rasanya. Yang tangan kanan yang atas, tangan kiri tangan kiri bawah. Kan sama aja. Ya berarti aku bukan kidal, berarti aku kadal. Bisa dua-duanya. Coba yang panjangan ya. Apa ya? Michelle. Tapi kayak harus pelan-pelan gitu loh guys. Ya nggak bisa deh. Nggak bisa aku guys. Nggak jadi. Tadi M-nya udah bagus tau sumpah. Jadi kayak anak TK tau. Oh iya, aku jadi keinget ini tahu guys. Nih. Ini kalau tangan kiri. Dulu tahu gak sih, aku pas adek aku TK, adek aku kan ini ya kayak males banget kan guys bikin PR. Jadi aku yang suka ngerjain PR guys. Terus ngerjain PR biar kelihatan original. Aku pakai tangan kiri. biar biar benar. Coba ya, kalau pakai tangan kanan lebih bagus lah. Orang bertahun-tahun aku tulis pakai tangan kanan. Tuh, ini guys. Iya, biar kayak tulisan bocil gitu loh. Kapan lagi di joki kakak? Kalau aku mau minta joki siapa guys? PR. Sedih ya? Gak canda. Aku tuh soalnya ini guys, kayak aku sama koko aku kan beda banget ya umurnya. Bedanya tuh jauh banget guys, 10 tahun. Terus kayak sudah terbiasa di rumah gak ada koko aku, karena kan koko aku kan kuliah kan. Pas aku masih kecil pun koko aku udah kuliah. Terus sekarang koko aku kerja, jadi kayak udah beda gitu kan. Jadi kebiasaannya aku yang menjadi kakak di rumah gitu. Jadi apakah aku anak pertama atau anak kedua? Survei membuktikan nanti. Ya pokoknya gitu deh. Anak kelima. Kok anak 5 sih? Kok anak tunggal? Tapi katanya ya guys, kalian anak keberapa tuh bisa menentukan sifat kalian tahu katanya. Tapi menurut aku iya sih. Menurut aku sifat orang tuh bisa ditentukan dengan dia anak keberapa. Ya aku sempat baca buku gitu kan tentang kayak gitu. Katanya tuh pokoknya gitu sih. Ya tapi tergantung orangnya juga sih ya, sama keluarganya kayak gimana ya kan. Ada anak pertama yang suka nyuruh-nyuruh adek, tapi ada juga anak pertama yang disuruh adek.
ada kakak yang kayak gitu. Contohnya aku adalah kakak yang disuruh-suruh sama adek. Gak semua tapi rata-rata iya benar. Iya, ya gimana ya, kok mau sih, ya mau gimana. Aku pernah guys, soalnya nih ya, aku minta tolong nih adek aku, terus mamaku nyaut, ih nyuruh adek 6'7" loh aku, bentar lagi 6'7", sumpah. Terus tapi kadang aku gituin juga guys, kalau adik aku nyuruh aku, ih nyuruh Cici aja, aku bilang gitu. Aku gituin guys, biarin kita reverse. Ya kan, tapi gimana ya, apa ya, tapi guys, aku tuh nggak bisa tahu sama nonton film. Mama aku kan kemarin ngajakin nonton filmnya tuh tentang anak yang berkebutuhan khusus. Aku tuh nggak bisa banget guys, kalau tentang yang kayak gitu tuh aku nggak bisa banget. Aku sangat amat gak bisa. Aku trauma tau, karena dulu aku pernah nonton film kayak gitu, terus benar-benar sedih banget yang sampai aku nggak mau nonton lagi, aku nggak mau inget. Aku lupa namanya apa, tapi pokoknya filmnya tuh judulnya ada kayak tentang hujannya gitu loh. Iya, Miracle in Cell juga aku nggak mau nonton, sumpah. Aku sempet nonton sih, tapi aku nggak bisa. Itu beneran sedih banget, karena gimana ya, karena itu relate sama aku guys. Aku kan punya adik yang kayak gitu kan, dan itu tuh benar-benar bikin aku takut banget. Aku takut kalau emang, kan kita nggak tahu ya umur tuh, kita nggak tahu umur aku sampai kapan, sampai berapa. Iya, Dancing in the Rain, sumpah itu gong. Kalau kalian suka suka film yang kayak gitu, kalian tonton. Iya, tapi maksudnya aku nggak pernah nyesel atau aku nggak pernah malu sama kondisi adik aku. Aku malah kayak aku malah pengen nunjukin adik aku gitu loh ke orang-orang, kayak ini loh adik aku, walaupun adik aku kayak gini, tapi kita nggak bisa nganggep dia kayak gitu, dia kan juga manusia biasa. Terus kayak dia pinter kok, dia malah pinter banget. Sumpah dia pinter banget guys, dia tuh lebih peka malah dibanding aku. Yang maksudnya aku itu kan bisa dibilang aku orangnya cuek kan guys, tapi adik aku itu lebih peka guys tentang yang kayak gitu-gitu. Kalau ngeliat aku ngedown dikit aja, atau aku kelihatannya nggak kayak biasanya, sedih, atau pokoknya aku diem aja, itu tuh pasti dia tahu. Dia langsung ke arah aku, dia langsung kayak peluk aku atau tenangin aku kayak gitu. Sumpah dia tuh pinter banget guys tentang kayak gitu-gitu. Terus ingatan dia lebih bagus dibanding aku. Itu menurut aku yang pinter banget, kayak kok dia pinter banget sih. Adik aku umur 12 tahun guys, tahun ini 13 tahun. Terus dia tuh kayak
karena kan kondisi ini adik aku jadi kayak keterlambatan gitu kan guys. Jadi yang mungkin kelihatannya sebenarnya dia 12 tahun, tapi mungkin kelihatannya kayak umur 9 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih muda. Itu tuh kayak, menurut aku jadi lucu tau. Jangan cepet-cepet gede deh, kata aku. Karena, terus juga karena ada aku jadi suka anak kecil. Jadi kayak rasanya tuh pengen punya anak kecil. Maksudnya, kalau adek gitu lah, adek lagi. Aku pengen punya adek lagi, enggak sih? Jangan guys, gitu guys. Kalau kalian punya adik atau kakak yang kayak gitu, jangan merasa malu, jangan malah kayak merendahkan atau kayak ngeledek mereka. Aku paling gak respect sama orang yang meledek manusia yang kayak gitu, yang kayak punya kekurangan yang kayak gitu. Walaupun orang yang bukan berkebutuhan khusus pun, orang yang punya kekurangan itu nggak perlu harus diledekin guys. Ya semua orang punya kekurangan kok, punya kekurangannya masing-masing dan juga punya kelebihannya masing-masing. Karena kita itu yang normal, jadi kitalah yang harus ngejaga mereka guys. Yang kayak mereka punya keterbatasan untuk kayak melindungi diri sendiri atau gimana, kitalah yang harus melindungi mereka guys. Karena kan kita yang lebih ngerti nih, kita yang lebih ngerti, kita yang lebih tahu, kita yang ingin mereka, menjagain mereka. Jangan malah ngerendahin, ngebully, ngeledek, kayak gitu-gitu. Bahkan sama musuh pun kita harus saling mengasihi kan. Ini bukan musuh kita loh. Bahkan mereka gak tahu apa-apa. Mereka cuma hidup yang senyamannya mereka gitu kan. Jangan ya guys. Iya, jadi aku kadang sebel banget guys sama orang-orang yang kayak gitu tuh. Apa manfaatnya guys? Emangnya kalian bakal dapat pahala? Emangnya kalian malah dapat berkat? Enggak kan? Tambah dosa kan? Dosa aku aja udah banyak. Padahal aku berusaha untuk menjadi orang baik, tapi tetap aja aku punya dosa. Asik. Pembahasan apa ini? Ya pokoknya gitu guys. Kasihilah sesamamu, apapun itu kondisinya. Semua orang itu punya kekurangan. Kita yang normal aja punya kekurangan. Teman-teman kita yang memiliki kekurangan, kita harusnya saling mengasihi, saling cintai. Aku tuh pengen banget guys ke cafe yang kalian tahu gak sih, yang sempat viral di TikTok, di sosmed gitu. Ada cafe yang baristanya anak-anak berkebutuhan. Itu kayak aku pengen banget nih, aku pengen banget tahu jadi guru di sekolah mereka gitu loh. Aku pengen banget ngurusin mereka. Ya udah deh, kalau emang orang tuh jahat kayak gitu, biar aku aja yang baik sama mereka. Aku kan juga terima kasih Kak caranya. Aku kan suka ke sekolah adik aku juga kan. Nah sekolah adik aku kan pasti ada teman-teman yang kayak gitu, banyak gitu kan. Itu tuh aku rasanya kayak kok mereka pinter banget sih. Mereka tuh bisa menjalani aktivitas mereka tuh udah keren banget tahu. Mereka bisa jalan, bisa lari-lari sana sini, saling kayak main sama temennya. Itu tuh kayak
mujizat banget, udah keren banget. Dan pastikan anak-anak kayak gitu pastikan ada, nggak cuma itu doang kan yang dialamin. Biasanya tuh ada organ-organ yang memang, terima kasih Bang Alex ekotipnya, yang memang kayak gitu kan guys, kayak yang di dalamnya gitu. Aku kayak ya ampun, kok mereka bisa sih kayak gitu. Maksudnya aku yang puji Tuhan, terima kasih Kak Bimskutut ekotipnya, yang puji Tuhan organ-organ aku berfungsi dengan baik gitu kan. Mereka yang gitu tuh masih bisa senyum guys, masih bisa senyum, masih bisa, ih ya ampun, baik banget mereka. Iya kan. Buat kalian yang udah kayak respect sama mereka, atau mungkin udah mengalami hal yang sama kayak aku, makasih ya, and the best sumpah. Aku kasih 4 jempol kalau bisa. Pokoknya kita harus respect each other, okay guys? Gak boleh kita jahatin orang, gak boleh. Ya udah jangan ini, aku takut nangis sumpah. aku sebenarnya aku sendiri sensitif sama topik kayak gini. Pokoknya jujur, kalau ada yang kayak apa sih, ada berita-berita yang kurang baik tentang hal-hal yang kayak gini tuh, aku pasti skip guys. Aku pasti kayak aku nggak mau lihat karena aku pasti nangis tahu. Bahkan ngeliat adik aku aja kadang aku udah berkaca-kaca, karena aku tuh orangnya yang kayak bisa tiba-tiba ngeliat seseorang terus aku jadi mikir, ya nanti aku kayak gini gimana ya, aku udah nggak bisa bareng dia lagi nanti, kayak gitu. Kan secara umur aku lebih tua ya, itu guys, aku tuh takut sumpah. Aku nggak mau adik aku sendiri, makanya aku tuh pengen sehat terus, please sehat terus, amin. Jaga kesehatan kalian juga ya guys, sayangi badan kalian, minum vitamin. Kalau udah ngerasa ada yang gak enak, minum obat. Kalau emang seminggu lebih tetap ngerasain hal yang sama, ke dokter, oke? Atau mungkin kalian yang lagi sakit sekarang cepet sembuh ya, pasti ada jalannya kok, pasti kalian bisa sembuh. Berdoa. Bener-bener kemarin tuh aku ini tahu guys, pas aku tuh kan paling takut sama kemarin Erika ya. Jujur. Tuh aku beneran doa yang ya ampun Tuhan, aku rela apapun yang terjadi nanti aku serahin ke tangan Engkau ya Tuhan, aku bilang gitu. Pokoknya aku bakal kasih yang terbaik, aku serahkan konser hari ini ke dalam tanganmu ya Tuhan. Tapi kayak puji Tuhan ya ampun, dari lagu pertama sampai lagu terakhir itu beneran lancar semua orang happy. Makasih ya, terima kasih Kak Denny mas datangnya. Terus juga tau gak sih, aku nangis tahu pas INY.
mereka tuh seru banget, kayak mereka tuh seseneng itu loh bawain lagunya, walaupun kayak nggak semuanya pernah belajar alat musik. Itu tuh kayak mereka usahakan yang terbaik. Aku paling happy tuh pas ngeliat Cilili tuh benar-benar sesemangat itu, setulus itu buat jeng jeng jeng. Wow, sampai kaget orang-orang sama dia. Gede banget suaranya. Terima kasih Kak Raisa, Mas Batangnya. Iya, dia hiperaktif banget. Iya loh, aduh. Tapi seru gak sih guys? Iya nih, aku kan pernah lihat juga kan yang kakak dulu tim J. Terima kasih Kak Bim Skutut, timnya. Pas bawain pas CFD gitu kan. Itu kayak seru banget gak sih? Beneran CFD tahu itu. CFD tuh harus kayak gitu guys. Kalau nggak kayak gitu harus ada barongsai. Nah, itu baru seru. Enggak sih. Iya, when ya JKT barongsai. Tapi aku nggak mau yang jumpalitannya. Aku mau yang drumnya aja, yang duduk atau nggak gong ya, gong. Ya. Hah, si Jessie emang pernah jadi barongsai? Siapa kira-kira yang cocok jadi barongsai? Pasti Kimi. Kita perlu orang yang kayak Kimi. Ya gak? Kimi. Terus Nachia boleh lah. Nachia udah bisa loh Kartwi loh. Keren loh. Aku bangga sama dia. Belakangnya kita tuh harus butuh yang kuat guys. Kan dia kan kayak ngangkat orang gitu kan. Menurut aku Kanala sih. Kanala kan keker ya. Jadi kayak oke, dia bagus. Dan mereka sepantaran kan. Jadi kayak gak berat sebelah gitu nantinya. Ya kan? Iya. Itu combo bagus. Line up bagus kalau kata orang. Terus aku gongnya. Bukan aku yang gongnya, maksudnya gong alat musik. Aduh, sekarang bahasa tuh bisa dipelencengin ke sana kemari sih. Maksudnya bukan aku yang gong banget, bukan. Tapi maksudnya alat musiknya aku alat musik gong nih. Gimana sih? Enggak, aku yang pegang gong. Enggak, gong gak bisa dipegang guys. Aku yang alat musik. Oke. Kan bahasa tuh aneh-aneh sekarang. Grammar aku aja belum bagus. Ya, makasih Levi gong banget, thanks. Terus yang main drumnya Kanala tadi udah ini ya, janganlah ntar dia double job, kesian. Terima kasih Kak Raisa arcade gamenya. Siapa aja deh ya itu ya, Kanaila boleh, tapi kayaknya dia Kanaila kalau bawa gong kayak gong. Kanaila kalau bawa drum kayak gedean drumnya deh. Kayak dia yang kayak baru di ini nih, digini ini. Drumnya ditaruh di sini. Dia udah melewat guys. Dia udah meleleh guys kayaknya. Mana kan kalau CFD kan ini ya kena matahari. Waduh, aku nggak yakin guys. Ibaratkan dia upacara tuh udah saya udah kunang-kunang. Jangan. Kata aku dia yang nonton aja, videoin dokumentasi. Ih. MTV. Iya. Kalana jangan trompet. Kesian rasanya pengen ngasih minum,
Sumpah. Aku kan latihan juga kan di hari yang sama. Terima kasih Kak Raisa arcade gamenya. Aku latihan gitar juga guys di hari yang sama. Tapi aku nggak seruangan sama mereka kan. Aku ketemu mereka tuh pas awal-awal kayak belum mulai gitu. Jadi aku masih ngeliat. Nah aku ketemu karena Kalana dulu guys kemarin. Kayak dia tuh masih yang kayak hai, ih ada kamu kayak gitu loh. Pas aku lihat postingannya Cepio, kok dia bisa sampai kayak gitu? Aku nggak nyangka. Hah, apa? Ya ampun, ini aku kasih lip balm deh. kayak orang abis berenang, sumpah, abis tenggelam. Kasian banget. Ih, kalian sih, lar. Bener. Susah tahu main itu. Iya, kemarin siapa yang nyoba ya? Oh, Ci Erin minjem punya Ci Arali. Terus kayak dia nggak bisa, tapi akhirnya dia bisa. Dia tuh punya potensi dengan segala hal, sumpah. Waktu itu aku ajarin dia main sudoku, dia langsung bisa. Keren banget deh. Terima kasih. Kak siapa tadi tuh? Kak Bang Alex. Terima kasih Bang Alex timnya. Kamu bisa gak? Enggak, aku nggak nyobain. Aku nggak bisa guys yang kayak niup gitu. Balon aja aku nggak bisa niup balon guys. Susah banget. Aku udah kayak kalau main yang ceritanya kita camping terus ada yang game-game yang niup balon gitu. Aku nggak bisa. Nggak bisa guys niup balon. Kan tinggal ditiup. Nggak bisa. Aku mentok-mentok niup balon cuma sampai segini doang guys. Sampai segini doang. Bukan ngap, kayak ya udah yang aku tiup gak ada hasilnya. Kayak padahal aku udah tiup sampai kayak gitu guys. Aku udah sampai kayak gitu. Tapi nggak bisa. Aneh deh. Emang harus ditarik nafas lagi. Ada triknya. Nih, kayak tuh aku udah sampai kayak gitu. Pokoknya aku udah sampai kayak gitu kayak yang ada air liur. Itu kalau aku niup balon guys. Itu udah udah kayak kita isi air guys itu. Padahal nggak pakai air loh. Makasih Kak Raisa arcade gamenya. Ya aku nggak bisa. Pokoknya jangan. Amit-amit kena asma. Aku nggak bisa lah pokoknya guys. Apaan emang Ci Arali? Dia udah post guys. Efek cadel semuanya aja disangkut pautin cadel. Sumpah iya guys, aku nggak bisa. Mana sih? Oh, dia bikin dams ceritanya. Sumpah, aku nih tempat gede nih, tempat latihannya gede. Tuh aku di sini, aku udah langsung lari ke ujung, aku udah gini guys. Aku udah gini. Aku udah sampai kayak gitu. Itu yang nonton ada Ci Oli sama Ci Erin. Aku udah sampai kayak gitu guys. Kayak gitu.
bukan salting guys, itu aku geli guys. Bahkan pas monolog aku nggak bisa serius, kan itu kan ceritanya aku yang jadi kakak, terus aku yang harus kayak ay nggak nggak bisa nggak bisa. Enggak, itu pas konser aku pengennya smirk gitu guys, tapi kayaknya aku mukanya terlalu ramah deh itu. Aku kelihatannya jadi kayak senyum ketawa gitu. Enggak guys, aku bukan ketawa itu. Cius, stop, ayo sini, stop. Inilah gunanya aku masuk IT, akan aku hapus semua video yang ada di sosmed. Itu dia guys, tujuan aku masuk IT. Malu. Ya. Capeknya. Aku nggak siap video call. Kayak ini video call terberat aku deh. Aku ntar aku video call, aku bakal pakai hoodie, masker, kacamata hitam, sama sarung tangan. Gak mau. Aku sampai sekarang aku nonton aku Oshibe baru sekali doang, pas aku yang masih konser, terus aku kayak ngeliat replay gitu kan, terus kayak habis itu udah aku nggak nonton lagi. Sampai rumah aku nggak nonton, aku Oshibe aku nggak nonton, aku gini. Tuhan Yesus, maafin aku ya Tuhan. Fungsi sarung tangan biar anon aja. Nggak usah nanyain reaksi orang tua, nggak usah. Nggak, jangan. Aku ngapain guys nanyain mami review. Udah kayak mama aku udah yang kayak ini nih, yang nge-tweet review gitu. Ngapain? Hai, halo. Ngapain sumpah minta review mama? Kayak itu aneh guys. Bahkan aku Eureka, aku nggak nanyain mama aku, mami tadi aku gimana. Apa guys itu? Buat apa? Fungsi nanya mama apa guys? Minta review orang tua itu apa? Iya, mami aku masa live report, mau ngapain? Kocak banget. Udah aku hapus guys hashtag live report kalau kayak gitu. Ntar mama aku ngewaru Levi. Enggak. No. Iyalah itu aneh sumpah. Enggak usah nanyain. Aneh banget. Itu nggak masuk akal tau. Kok lagunya nggak ada suara sih? Oh, aku kecilin suaranya. Sorry. Gak mungkin guys, aku gini aja aku ketawa. Gimana kalau kayak gitu? Iya, aku mau request awar lagi, tapi lagunya ganti aja.
jangan itu mulu, jangan jangan Kinjira Retara juga, jangan yang kayak gitu. Makasih Bang Alex arcade gamenya ya, bagus kok, makasih ya, makasih Leviosa dan Araril ya, makasih ya. Next RH enroll, oke. Aku setuju banget, jujur aku setuju banget enroll. Bentar, ntar aku duet sama siapa? Aku sama siapa nanti? Bubur ayam, teh manis juga enak banget. Mas Bino, aku juga suka. Cinta, Tenshi no Shippo. Sebenarnya ya guys, aku sedih sih. Aku tuh pengen banget Tenshi no Shippo bertiga. Kalian tahu kan nama siapa? Aku, Ciolin, sama Cireji, sama Reji guys. Aku tuh pengen banget dulu, sumpah. Ngapain sih Ji? Pengen banget. Nanti ya, kalau apa? Kalau bonus song tapi masih lama kayaknya ya. Iya tahu, pengen deh ada rejinya gitu, boleh gak sih? Gak usah in another life, nanti aja kalau emang apa bonus song apa great song. Bercanda. Cinta bagaikan ekor malaikat yang nakal, kabur dan tak tahu kemana. Matahari yang ku dambakan terlalu silau. Emang gitu liriknya? Enggak, aku ubah. Aku cocoknya warna apa? Aku cocoknya warna apa guys? Kuning, baik. Kuning, aku sepakat warna kuning. Karena Wagamama aja aku udah warna kuning loh. Apalagi sih, aku kalau nggak kuning merah, pink. Pernah pink Glesno. Tapi kuning merah lagi. Emang ada Kak Atin guys? Pengen rider? Aku pengen juga tahu. Banyak tahu sebenarnya unit song yang aku pengen bawain. Itu Shisano Defense. Aku suka itu juga. Yeah. Jangan nangis dong. Jangan nangis. Seru gak sih guys kalau grup song nih? Kalau nggak river, aku mau beginner. Aku pengen, kan Uza, iya juga sih. Dulu pas trainee bawain Uza, aku nggak ikut lagi. Uza,
Medley beginner, river, Uza, escape. Kamu mau aku sesak nafas, kakak? Gills itu oke, bagus. Baik. Baik kakak, baik kak, terima kasih. Mohon maaf mengganggu. Selamat malam kakak. Selamat malam kakak. Mohon maaf mengganggu. Kalau boleh saran. Iya, izin pamit guys, aku ke backstage. Aku langsung pas nyampe pas nyampe beginner aku udah di backstage. Bye all, good luck everyone. Ya udah dadah aku, udah fan service aku, bye bye, datang lagi ya, bye bye. Udah hi bye, benar banget. Tapi seru guys, aku pengen banget teriak lagi JKT48. Aku pengen pahaku merah lagi guys, gara-gara nepuk. Bola ke depan guys. River. Terus aku bersyukur banget tau guys, River bisa posisi itu, tau gak kenapa? Karena yang lain pada gerak di tengah, aku garis, got it. Aku coba gini, terus aku masuk lagi, river, ya yang lain pada Korea. Good luck all, good luck. Seru guys sih, ya kan? Pokoknya kalau nggak river, beginner guys. Bisa juga boleh. Tapi beginner adalah koreo yang kayak aku terngiang-ngiang banget sama koreo beginner. Sumpah, aku suka banget. Apakah kita punya impian? Aku tuh sukanya beginner pas bagian yang intro yang terus kita sok keren. Once again, beginner. Yo, everybody, let's go. Yo. Akhirnya jelas banget loh ya, Gimana? Wow. Makasih ya. Aku juga kangen escape. Gimana kalau escape bareng Gen 12 nanti? Enggak. Aku tuh ya sebenarnya aku pengen banget Gen 12 bawain lagi Waiting Room. Kapan lagi? Udah lama banget guys, Gen 12 gak bawain Waiting Room. Terus menurut aku Waiting Room adalah lagu yang kayak benar-benar relate di kita. Kayak kita mengharapkan posisi kakak-kakak senior kita. Kita adalah junior yang, ya kan, vibes-nya tuh kayak kita yang ya udah, kapan ya kita akan sebersinar kakak kita. Tuh, suatu hari di tempat itu ingin bernyanyi dan menari. Impian yang terus kulihat sekarang ada di dalam. Gaskan. Pokoknya aku mau Waiting Room. Kan suka kan lagunya, pasti suka lah. Kalau ada yang bilang gak suka lagunya, parah sih, jahat banget, jujur. Kamu tuh jahat. Bisa cek X-nya Ci Erin. Emang kenapa Ci Erin?
C. Erin kenapa guys? Mana sih akun dia, apa sih guys namanya? Cerin. Kenapa namanya Cerin sih? Alias keren banget Levi, proud. Lihat Levi main gitar di skena gitaris internasional level, aku bangkit. Alias keren banget Levi, proud. Bohong. Lihat Levi main gitar di skena gitaris internasional level, aku bangkit. Alias keren banget Levi, proud. The pretty day at Camille. Si apa nih dia profilnya? Oke, sedang menatap ke pantai laut, meneduh payung. Enggak sih, dan enggak neduh payung sih itu. Thank you Ci Erin. Makasih ya Ci Erin, kamulah sahabat sejatiku. Terima kasih Kak Mikimon, Mas Batangnya. Terima kasih Ci Erin. Tadi dia tuh lagi kayak dia lagi stres deh guys. Dia tuh dari tadi dia ngechat kan, terus kayak itu tuh apa yang dia chat itu kemana-mana. Dia tuh tiba-tiba bisa ngomongin A, maksudnya bukan ngomongin orang, maksudnya kayak dia tiba-tiba kepikiran gimana kalau ini ya, menarik. Terus guys, kayaknya aku di masa depan gini deh. Terus nanti 5 menit kemudian, guys gak jadi deh, kayaknya aku di masa depan gini. Jadi aku gak kaget sih dia nge-tweet kayak gitu. Kayaknya dia lagi evaluasi diri. Ketahu apa sih? Hai. Hai. Di caps lock lagi. Enggak, ini tuh aku lagi impersonate kamu. Kamu kan gini kan biasanya kan kayak tuh. Ya kan? Ya kalau jadi gitaris salim dulu ya sama Bang Gondrong. Bang Gondrongnya siapa? Kamu. Masya Allah. Kamu, Abang Gondrong itu. Kamu gondrong. Wow. Bro ngira Nirvana adalah orang. Oke. Berapa orang tuh kalau Nirvana sama gitarisnya? Oke, vokalisnya.
Sama drummernya juga ya. Oh, wow. Wow, keren banget sih jujur. Burger sekarang bukan identik sama Oasis lagi ya guys, sama Nirvana kali ini. Wow, keren banget sih. Kapan-kapan ajak Nirvana ya ke IDN Live ini. Oasis maunya makan sayur sop. Iya, soalnya kan orang British kan. Sukanya tuh yang anget-anget, kan di sana hujan mulu. Sukanya sayur sop, Ci. Yang ada kembang kolnya tuh dia demen. Sama wortelnya yang banyak, sama kentangnya juga. Ya. Si Nirvana apa kabar? Iya, apa kabar Nirvana? Baik kan? Bye. Nirvana masih suka. Wow, keren sih. Sukses terus ya Nirvana ya. Semoga sukses, amin. Sukses terus. Kapan lagi Nirvana nyapel? Ya, iya. James Bond. Makasih. James Bond orang mana kalau boleh tahu ya? Ya Allah. Aku kecintaannya sama James Curtis, gimana dong? Iya. Nah kan, aku nggak. Iya, James Bond yang dari Curtis itu loh guys, yang nanti bakal kesini buat ketemu aku loh ya. Dia mau loh ke Indonesia buat ketemu aku. Wow. Ya ampun. Makasih ya. Kita sama-sama suka Blur kok. Kita sama-sama suka Blur kan. Nih, aku dengerin lagu Blur. I love you. Foto kita Blur. Iya. CR nge-live. Baik, bagus. Nge-live sama Nirvana. Keren loh. Kapan lagi loh ketemu Nirvana? Nongki lagi sama Nirvana. Wow, aku sih mau ini sih, mau nanya bisnis nyablon gitu, kayak kira-kira gimana tuh bang pendapatannya? Lancar mulu gak? Increase atau enggak nih? Ya ampun, udah bestie ya dia nih. Kalau kata orang Tangerang, bestie kental. Izin pindah ke live Ripka dulu deh. Apa gunanya Levi Onlymu itu? Kurt Cobain, iya, aku Kurt Cobain. Cobain aku mah. Iya nih, aku kayaknya bentar, playlist aku sesuai abjad sumpah. Sesuai abjad band. Tadi kan Arctic Monkeys, terus Blur. Nah, A, B, C. C apa C? The Cranberries. Oh, masuknya C. The Cure. Habis itu D, Deftones. Terus E, Eagles. Habis itu F, Foo Fighters. Terus F, G, Green Day. Guns N' Roses. Habis
D E F G H I J K Kurt Cobain. Kurt Cobain. K L Led Zeppelin. K L M Metallica. N Nirvana. My Love. M N O, ada O gak? Oasis bro. Oasis. O P ada gak P? Oasis banyak banget. P Pearl Jam bro. Pearl Jam. Pink Floyd. Pink Floyd. Terus abis Pulp juga, Pulp. O P Q R S Q Queen. Q R Radiohead. Abis Radiohead apa? Red Hot Chili Pepper, RHCP. Terus R S The Smiths, Stone Roses. Iya. Abis itu ada Sweet juga. Abis itu RS T U V nggak ada itu guys. U V W X V ada V, the first. The Verve. Ini aku suka lagu yang ini nih, The Verve. Hey, come on. Nih. Talk get old. Aku nggak bisa kasih tahu lirik judulnya guys. Like cat in the bag. Ada yang tahu gak lagunya? Terima kasih. Hi Tem. Kakaknya namanya Hai gitu. Kak Hai. Kak Tem, terima kasih. The kok nggak tahu guys, harus dengerin. Nah tuh judulnya. Lagunya terlalu ganteng buat aku yang... Siapa yang bilang kayak gitu? Semua orang cakep, semua orang cantik, semua orang ganteng. Merosot loh kacamataku ini. Ya kenapa sih kacamataku merosot mulu deh? Ini cewek ganteng nih. Kan tadi aku sebutin. Aku aja yang budak tetep loh menyimak dengan baik. Aku tadi bilang semua kan cakep, cantik, ganteng. Jujur loh. Jujur aku. Semua orang baik kok pendengarannya. Nggak gitu. Like fans like Oshi, berarti kalian juga. Kalian semua. Let's go to THT. Kamu pendengarannya baik kok, tapi kurang fokus aja. Jadi aku harus kayak, hey fokus gitu. Ya udah, thanks. Kan pendengaran kamu udah baik sih. Oh, kamu tahu progresnya ya, makasih. Pendengarannya baik atau baiklah? Baiklah sih. Lebih ke pasrah, kayak orang ngomong apa, oh iya baiklah, yes. Iya kan. Sosok ya.
aku bagus kok, tapi tinggal hahnya, itu namanya latah ya. Aku juga aku suka kesel kadang juga kalau ya, tapi aku juga suka gitu sih. Kadang kayak ini aku ngomong sama mama aku, terus aku diamin dulu. Itu kuncinya guys, sama orang yang kayak gitu, diamin dulu, biarkan dia fokus, biarkan dia ngerti nih, dia masukin nih ke sini, ke kepala. Oh iya, proses. Oh iya, ini. Nah, dijawabkan akhirnya tanpa harus mengulang apa yang kita ucapkan. Terima kasih Kak Raisa, Mas Batangnya. Itu guys kuncinya, oke? Jadi kalau di teater juga kamu kebanyakan itu emang gak kedengeran, sumpah. Iya, loading heula dulu kan. Terima kasih kakak, Mas Batangnya, Kak Adit. Ya, udah teriak padahal. Ya kan, gimana ya? Gak bisa sih guys, aku gak bisa ngelak, sumpah ini. Ya emang, iya ini salah telinga aku sih kayaknya, maaf ya. Aku pengen bilang kalau di teater berisik, tapi kan kalau aku ngomong pasti pada diem. Makasih Kak Adit cendrawasinya. Terima kasih juga Kak Tem, Arcade Game-nya tadi. Iya maaf ya. Iya. Terus kalian kalau aku di teater jangan ajak aku ngomong pakai bahasa gerakan mulut guys. Jangan, aku nggak akan ngerti. Bahkan kalau kalian pakai HP kalian kayak gini, aku nggak akan bisa lihat. Maafin aku nggak tahu indera apa yang tajam banget. Indera apa yang aku tuh tajam banget itu, aku nggak tahu guys. Makasih Kak Dakdikduk Der komodonya. Aku udah bukan kadal lagi guys, sekarang aku komodo. Udah metamorfosis. Enggak. Beda spesies itu, maaf ya. Aku jokes doang kok. Jadi nggak usah nyapa aja apa gimana, jangan dong, kan kita bestie. Harus tegur sapa, tegur sapa. Makasih Kak Bibis Kutut Orchid Game-nya. Ya, nggak tahu guys, jujur. Terima kasih Kak Lopnya kan tuh. Terima kasih Bang Alex Orchid Game-nya. Aku nggak tahu sumpah, kayak nih aku kalau penglihatan aku minus kan. Makasih Kak Adit, Mas Batangnya. Ini kalian lagi kompetisi ya? Beruntun loh. Makasih ya Kak. Makasih Kak FP, Mas Batangnya. Ini kan sabar. Makasih Bang Alex Arcade Game-nya. Makasih ya Kak. Iya ya. Gimana kalau kalian aja yang rider berlima? Udah 5 gak tuh? Nah, gerakannya gampang kok, kanan kiri. Ngulik ya. Ngulik sekarang ya. Dari YouTube aja. Nggak, mending escape. Jago tuh, jago banget, keren. Tinggal suruh pilih warna rider. Nggak boleh, sesuai voting. Ya gimana guys kalau kita request hour itu tapi kalian aja yang tampil, terus nanti aneh juga sih kalau kita yang ngevote. Ya ya udah. kita kita yang bayar, kita yang tampil. Gimana ya Kak? Ya yang mau aja deh.
Terima kasih Kak Bims Kutut, Arcade game-nya. Member ngapain? Ya kita yang nontonin kan. Kita yang nonton. Kita ya nggak boleh fancam kan, itu nggak allowed. Kalau fancam nggak boleh guys, tergantung LED-nya boleh nge-videoin apa enggak kan. Nah itu kerjanya kameramen aja, oke? Member yang Chen, ya kalau nge-Chen doang aku mah maju guys. Member nojoh. Nah, ih aku punya ide sumpah. Aku punya ide gimana kalau kita next request hour kita pelaut yang melihat mimpi di tengah badai. Ayo, gimana kalau itu? Nanti kalian semua, ih sumpah guys, ini ceritanya nih ya, kita anggap nanti request hour-nya di GBK. Nah, bayangin satu GBK nojoh USPKC, belibet semua guys tuh. Ada yang lancar, ada yang gak lancar, ada yang setengah-setengah, ada yang cuma nojohnya aja, yang ke belakangnya yang susah nggak ikut, ada yang ikut dari awal sampai akhir, ada yang sambil ngeliat HP udah dicatat soalnya, ada yang moshing guys. Wow, itu keren sih. Jujur, ide aku bagus kan? Menurut aku sih oke banget sih. Request hour di GBK, lagunya Pelaut yang Melihat Mimpi di Tengah Badai. Jujur, bagus banget. Satu GBK nojoh, bayangin dulu guys. Bayangin dulu. Setara sama terlalu masterpiece, ya gak sih? Nanti jadi sejarah 48 Group. Nanti bikin ombak. Bener. Nah, kan ombaknya light stick guys nanti. Nanti tuh ombaknya light stick tuh bergemuruh nanti tuh. Terus nanti kan GBK ininya kosong kan? Apa sih kopong apa sih? Tengahnya nggak ada itu kan? Nah, itu nanti tuh ada itu guys, ada kayak jeder. Nah, nggak ada atap kan guys, jadi kayak kita bisa sambil menyaksikan jeder-jedernya GBK, terus dengan lagu itu, terus semua orang nojoh. Wow, itu bakal jadi masterpiece banget menurut aku. Ya, oke. Menurut aku sih oke banget sih. Ini harus top 1. Nah, ini nih. Ini gambarannya nanti guys. Enggak 10 kali lipat, enggak 20, 100 kali lipat guys nanti. Terima kasih Kak JKT show-nya. Betul. Ntar aku yang mimpin. Nah, aku yang apa sih koreonya? Nah, ya aku yang gini, yang di depan. Tuh. Pokoknya atur ya, guys. Siapkan dari sekarang tuh. Itu. Kamu yang vote kan? Gak jadi aku aja yang show guys, udah. Emang kalian mau perform? Emang kalian mau? Makasih Kak JKT48 stage-nya, Kak FP. Maunya di vote sih.
Wow, keren tuh. Keren banget ini kakaknya, mau di vote katanya. Di vote cenah. Makasih kakak Levinya. Emangnya mau? Mau meren? Ada yang mau emangnya? Mau. Aku nanti Oshibe. Wow, jago tuh. Makasih kakak Ciolinnya. Keren banget sih kalian itu. Keren banget, sumpah. Ya udah kalian bikin tuh playlistnya Request Hour by Me. Nah, by Me. Kalian setel playlistnya pas lagi mimpi. Siapa tahu, kita nggak tahu kan ya. Kita nggak tahu tuh apa yang terjadi selanjutnya. Kalian beneran bakal request hour jadi member guys di mimpi kalian. Sumpah iya. Aku pengen nanti request hour, pokoknya nanti ada Dear My Teacher, Sana Kakara, terus ada Kedo, terus nanti ada itu Pelaut Suifu Arashi. Terima kasih Kak Dakdikduk Der cendrawasinya. Mending balik. Ups. Emang kalian kangen? Emang ya, pasti kalian kangen pas orangnya udah pergi. Pas udah pergi, pada kangen. Penyesalan selalu di akhir ya. Iya. Well, mari kita baca podium. Dari kakak yang 10 ada Kak Elizabeth, terima kasih Kak Elizabeth. Yang ke-9 ada Kak Bottom, terima kasih Kak Bottom. Apa nih, bocah tempur. Temennya siapa? Belalang tempur. Yang ke-8 ada Kak Acinimot, Kadam Nikat, ya udah makasih Kak Aci. Yang ke-7 ada Kak Mudara, terima kasih Kak Mudara. Yang ke-6 ada Kak Raisa, terima kasih Kak Raisa. Yang ke-5 ada Kak Adit, terima kasih Kak Adit. Yang ke-4 ada Kak FP, terima kasih Kak FP. Yang ke-3 ada Kak Bim Skutut. Aku mau kasih ini deh pesan surat cinta. Yeay, makasih ya Kak Bim Skutut. Terima kasih Kak FP. Terima kasih Kak FP. Kak FP ada di nomor 2 loh, keren. Oke, yang pertama ada Kak Dakdikduk Der. Terima kasih Kak Dakdikduk Der.
berubah. Ya udah deh. Bye bye guys. Dadah. Makasih ya udah ucapin congrats. Makasih banyak. Bye bye. Dadah. Makasih ya guys. Dadah. Bye bye. Thanks. See you. Video call ya. Awas nggak video call. Parah. Bye. Terima kasih. Bye bye. Good night. Dadah. Makasih ya udah ucapin congrats. Makasih banyak. Bye bye. Dadah. Makasih ya guys. Dadah. Bye bye. Thanks. See you. Video call ya. Awas nggak video call. Parah. Bye. Terima kasih. Bye bye. Good night.